أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم علمنا الحكمة اللهم علمنا القرآن. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah yang melembutkan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menguatkan langkah kaki kita hingga hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan puasa kita insyaallah. Salawat salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh umat yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya ucapkan pada hadirin sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan sebuah kebahagiaan. Kita semua menginginkan kebahagiaan. Di dunia ini kita ingin bahagia ya. Sehingga ukuran bahagia macam-macam. Ada orang yang ingin bahagia dengan harta, maka dia berusaha untuk mencari harta dengan berbagai macam cara. Yang penting harta didapat, halal haram gak peduli, penting oleh ya. Ada yang bahagia dengan mendapatkan istri yang cantik. Maka ketika bocah boleh di metali water siji-siji nanti sengaja pilih. Dan hari ini istri kita adalah istri yang paling membahagiakan kita insyaallah. Ya Mas Rudi ya. Ya, ada yang bahagia karena kedudukan, maka orang berusaha untuk mengejar kedudukan itu dengan berbagai macam cara. Sehingga orang melihat sukses atau tidak itu hari ini adalah takarannya dunia. Ya. Seakan-akan kalau ada orang yang tidak atau kurang memperoleh keberhasilan di dunia, dianggap orang yang gagal. Gitu ya. Ukuran sukses itu kita kembali pada obsesi. Obsesi paling tinggi kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita, a'udzu minasyaitonir rajim, zuyyinan nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu dihiasi pada dalam tangan manusia dengan gurungan sahabatnya, nafsunya untuk mencintai apa? Pertama kali yang disebutkan adalah wanita. Artinya wanita itu harta. Ya. Wanita itu perhiasan dunia. Wanita itu perhiasan dunia. Maka apapun yang ada di wanita itu menarik. Ya, apapun yang ada di wanita itu menarik. Makanya apa? Makanya syariat Islam mengajar apa? Adanya jilbab, adanya untuk menutup auratnya. Karena apa yang ada di wanita itu bagi laki-laki menarik. Senajan sebuah kisut tetap bagi laki-laki menarik. Kalau saya takkan orang lainnya. Ya masalahnya. Bukan sana cari kaos kisut-kisut, mereka rumah aja utang kok. Karena saya masih mendapatkan menang-menang sebuah gitu, mabung rumah, tangan tok kayak orang sendiri.
Pas musik gitu. Al-Quran ya. Tetap itu aurat. Ya. Walaupun istiwa tetap aurat, dijaga aja. Ya. Dan bagian wanita menarik. Makanya wanita itu perhiasan. Wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Dan yang perhiasan paling baik bagi wanita adalah wanita salihah. Ad-dunya mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Maka yang dikejar oleh laki-laki, itu yang pertama kali balik dengan dunia apa? Ya wanita. Benar-benar yang dilihat pertama kali wanita. Makanya saya putar ya. Ini kisah saja. Dulu ada kalau Ramadan, kalau 17-an, anak bal-balan Ramadan. Ya benar maksudnya ya. Anak bal-balan Ramadan. Ketika Mas Amir dalam bal-balan Ramadan sih dalam sini dalam Mas Amir. Itu balik. Serius. Makanya saya wanti-wanti dan salat semut. Nah misalnya bal-balan yang di ruangan sing tertutup, misalnya joget yang di ruangan tertutup. Misalnya senam bal-balan ya senam. Nah bisa senamnya di ruangan tertutup. Nah bisa. Ya. Aja ini pinggir jalan. Ya. Ini pinggir jalan. Melasi sih pada lewat, pas pakai lewat repot ya. Karena yang saya punten, saya berkali-kali lihat orang pada senam bersama. Bahwa sudah ngarep ngalamin buri. Kemudian aku lihat baru dia ini gua. Ya Allah, seru orang gitu masih buri. Al-Quran ya Pak Bu, namanya DKP berkurang perhiasan. Apapun yang ada dalam jenengan pasti wong dan dalam. Itulah syariat itu mengajarkan untuk kecil berjalan yang jangan terlalu cepat, jangan terlalu lamban. Kelamban yang di lembong, kecepatan di lembong. Maka melakukannya ya biasa-biasa Pak. Karena ditambah yang lakukannya ya dijaga dan dijaga betul wanita itu dijaga karena hiasan bagi laki-laki, wanita itu bagi perhiasan. Baru anak-anak wal bani wa qanatir muqattarin min adh-dhahab wal kita perhiasan dari emas perak wal an'am binatang dan perkebunan. Kalimat Allah apa? Dzalika matal hayat itu semua adalah perhiasan dunia. Tetapi kalimat ayat berikutnya itu indah sekali. Wal aquna bikum bi khairin min dzalikum. Maukah aku tunjukkan bagi kalian apa yang lebih baik dari semua dunia itu? Apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang bertakwa adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Sungai Pelus, Sungai Pemari, Sungai Sari bukan ya. 3 sungai, Sungai apa? Sungai Batu, Sungai Arak, Sungai Susu. Makanya Nabi sudah bersurga, berarti apa? Ukuran sukses itu ketika surga sudah dijamin dalam diri kita. Itu berarti ukuran sudah sukses. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah masih bisa menuding sahabat fulan dijamin masuk surga, sahabat fulan dijamin masuk surga, sahabat Bilal dijamin masuk surga. Karena apa? Karena amalan-amalan yang dianggap sebagai apa? Syukur wudu. Bilal dan selalu dalam keadaan suci. Bilal itu bukan ulama. Bilal itu bukan kalangan bangsawan. Bilal itu bukan kalangan elit. Orang mantan budak. Ya. Warnanya hitam, kulitnya hitam, sing putih untungnya tok. Ya. Tapi dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Berarti Bilal sudah sukses, kenapa langsung dijamin masuk surga? Abu Talib dijamin sukses, dijamin masuk surga. Artinya Abu Talib walaupun masih hidup sudah dikatakan sukses dia karena dijamin masuk surga. Nah kita sih jamin siapa? Yang jamin kita masuk surga siapa? Enggak ada. Kita cuma berusaha untuk fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Hanya itu bagaimana mengejar kebaikan. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Yang itu pun belum tentu semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ibadah itu salah satu landasannya adalah apa? Al-khauf.
dilandasi dengan rasa takut. Di antara takutnya adalah takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga serius. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Kita hanya berusaha untuk meraih sebaik-baiknya kebaikan itu. Banyak berusaha. Apa dijamin masuk surga? Enggak ada jaminan. Apakah sholat kita menjadikan sholat kita menjadi masuk surga? Enggak ada jaminan. Ya. Kita hanya berusaha untuk meraih rahmatnya Allah karena kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah. Untuk meraih rahmat Allah kenapa? Dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala salah satu itu. Hadirin yang berbahagia. Masih kurang sehat. Baik, maka Rasulullah SAW meriwayatkan dalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-jannatu mushtaqun li arba'ati nafarin. Dari Ibn Abbas, semoga Allah ridho padanya, Rasulullah SAW bersabda, al-jannah mushtaq, surga itu merindukan. Kepada siapa? Arba'an nafarin, pada 4 golongan, 4 orang, atau tipe orang ini, tipe golongan. Apa kita termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan. Ya. Pertama, talil Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bukan membaca Facebook, bukan membaca WA. Ya. Talil Quran. Orang senantiasa membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Maka salah satu bagi kita yang hari ini anaknya di pondok tahfidz, jangan sekali-kali ketika memasukkan anak ke pondok tahfidz hanya niatnya untuk sekedar sebagai hafid atau hafidh. Tapi niatkan anak kita, ajarkan pada anak kita agar lebih dekat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dekat dengan Al-Quran akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati akan semakin lunak ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah bagaimana dalam syukur seumur urip mudah-mudahan seumur urip kita bisa kalau maca artinya Al-Quran diwaca artinya mudah-mudahan. Loh kenapa? Karena kita bukan orang Arab, Pak. Mereka pada orang di Bandung, lulus pondoknya orang Arab gondrong yang masih umat macane. Artinya Pak, apa yang kita baca hari ini kita nggak tahu artinya, makanya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang dulu surah berikutnya mengharamkan, memberikan fatwa untuk apa? Mengharamkan untuk Al-Quran diterjemahkan. Apa sih maksudnya surah berikutnya mengharamkan itu? Fatwanya agar kaum muslimin tidak tahu isinya. Makanya dulu Al-Quran ya hanya Al-Quran bahasa, nggak ada Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemahkan kemari-kemari. Nah ini amat sangat memudahkan. Walaupun terjemah sendiri hakikatnya tafsir, tafsir per kata. Nah hakikat terjemah sendiri adalah tafsir. Maka hadirin rahimahullah, dan yang menerjemahkan Al-Quran itu macam-macam produk. Mahmud Yunus ada, Al-Furqan ada, Hasbiya Sidki ada, Depak menerjemahkan. Dan hari ini yang diterjemahkan adalah rata-rata diterjemahkan adalah jadi Depak hasil perkumpulan orang-orang ahli dalam masalah bahasa. Akhirnya mungkin terjemah yang sangat dipermudah. Walaupun muncul terjemahan untuk mengalihkan makna yang terakhir ini, ya. Seperti apa? Karena isu dulu waktu Al-Maidah ayat 51 tentang pemimpin, akhirnya ditulis dikarang lagi, terjemahkan kalau dalam Al-Maidah itu kasusnya Ahok dulu orangnya, waktu ramai, akhirnya muncul bahasa kedua. Itu karena akhirnya dirubah. Makna pemimpin di sini diganti dengan teman akrab. Jangan lupa mengambil teman akrab, ya, teman setia. Dan Al-Quran
Orang kafir justru akhirnya mampu menguasainya, mengambil orang kafir sebagai teman akrab aja nggak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Akhirnya kan justru itu mampu muwafaqahnya, ya, mampu muwafaqahnya itu pemahaman untuk lebih menguatkan lagi begitu. Misalkan Mbak, la taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Maka mendekati saja haram. Apa-apa yang menjadi potensi terjadi perzinahan itu haram. Apa? Chattingan dengan lawan jenis, pacaran, terus apa saja yang menjadikan sarana untuk masuk ke wilayah zina, maka itu haram. Karena manusia itu kita punya zina yang mata melihat, zina yang mulut bicara, zina yang telinga mendengarkan yang mengarah ke zina itu, zina yang tangan memegang, zina yang kaki melangkah untuk menuju kezinahan. Lalu dibenarkan dengan apa? Ad-dukhul, dengan faridsinya, dengan kemaluannya. Itu pembenarannya di situ. Maka menuju arah zina saja diharamkan, apalagi berzinahnya. Mendekati zina saja diharamkan, apalagi berzinahnya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Jika kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran atau tidak? Al-Quran, tidak kita senantiasa membaca Al-Quran. Hari ini di bulan Ramadan, hari ini Ramadan mendidik kita, mengajarkan kita, mentarbiyah kita agar kita dekat dengan Al-Quran. Dan hari ini kita berusaha untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Walaupun kalau misalnya 1 atau 2 kali khatam. Si orang khatam yang kebobotan. Sebulan dur orang yang khatam, ya Allah istighfar yakin. Setengah juz dia nanti, masya Allah. Ya, pertama selancar-lancar ya, selancar-lancar upayakan ya minimal sebisa khatamnya. Ya, Bapak Ibu sing durung khatam ya tetap lancar ya, seanjurnya, sesampainya. Yang penting Bapak membaca. Untuk apa sih? Agar kita minimal. Ketika kita membaca mengulang itu akhirnya apa? Kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Misalkan mau hafal, tapi silakan dipulsa untuk menghafal. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada sepuh-sepuh, misalkan yang hafal saja. Nah orang hafal amayata satu ayat dia orang hafal amayata sa'alun amayata sa'alun amayata sa'alun. Terus diulang tetap. Sekarang amayata sa'alun berapa huruf dikalikan aja 10 diulang-ulang berapa kali itu berarti apa? Semakin banyak mengulang semakin mendapat pahala. Walaupun orang hafal. Karena targetnya bukan hafalnya, tetapi apa? Dekatnya hati kita dengan Al-Quran. Sebagai pengalaman ini sebagai pelajaran saja. Dulu waktu saya masih bujang dan masih ganteng, waktu masih kuliah di Al-Manal, bagi aku dan waktu masih kuliah di Al-Manal, saking sibuknya acara, lupa sebulan nggak masuk akal, dilupakan oleh setan. Setelah kurang lebih 1 bulan lupa membaca Al-Quran, Allah ketuk hati saya untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, kaget saya. Kenapa? Lidah saya kaku untuk membaca Al-Quran saat itu. Padahal kata beliaunya waktu itu saya baca Al-Quran insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Itu tahun 95. Ya, tahun 95. Waktu masih umurnya berapa ya? 20 tahun kan ini. Iya, 95. Masih umur 20 tahun dan masih waktu jos berapa ini Jakarta. Orang pernah duduk Bandung. Wis kenal duduk Bandung karena saya masuk ke duduk Bandung itu tahun 91. Awal-awal nikahnya Ustaz Slamet dengan Kak Ulin. Saya diajak main ke rumah Bapak, saya ketemu dengan Pak Slamet dan interaksi dengan beliau dari tahun 91. Jadi saya ke Jakarta, pulang, silaturahmi kembali. Karena beliau sering pesan barang, saya balik ke Jakarta dulu. Jadi sebelum saya
sebelum saya kemarin saya sempat sebelum jadi warga di Bandung sempat sudah silaturahmi ke kawasan. Tapi nggak ada rencana nikah sampai titik, nggak ada rencana. Kembali 91, 92. Waktu itu umur kira mana? Masih cilik kayaknya masih. Saya masih cilik ya. Tapi teman-teman kembali Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, tolong lihat kita bareng-bareng. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo bareng-bareng untuk dekat dengan Al-Quran. Pernah saya mengalami galau juga, itu tahun 95,5 mau 96. Itu sempat galau, mau tidur nggak nyenyak, mau pergi keluar bingung aja, luar biasa ngebleng, bingung galau luar biasa, karena waktu itu nggak ada entry, makanya galau total. Akhirnya subhanallah mata saya ditunjukkan oleh Allah untuk melihat Al-Quran terjemah depak, sampulnya keliru, yang masih depak lama ya. Lalu saya duduk baca saja. Begitu baca sama artinya subhanallah, kepalanya disiram air seger banget. Akhirnya muncul langsung bisa nata, oh saya harus begini. Semua urusan jadi selesai. Luar biasa, Al-Quran itu luar biasa. Makanya kalau dikatakan Al-Quran itu obat, betul-betul obat. Sifat sudur betul-betul obat hati kita. Sifat al-marad betul-betul obat penyakit fisik kita. Al-Quran, ya luar biasa. Makanya seutama-utamanya obat adalah Al-Quran. Aku jadikan Al-Quran itu menjadi obat. Ya, walaupun hanya sekedar membaca Fatihah, insya Allah mohon kepada Allah itu menjadi obat juga. Obat hati ataupun obat penyakit. Berikutnya, hafidhul lisan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha baina syafataihi wa baina rijlaihi dakhala jannah." Barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, lidahnya, dan apa yang ada di dua kakinya, kemaluannya untuk berzina, dakhala jannah, pasti dia akan masuk surga. Kenapa? Karena banyaknya lidah. Dosa-dosa dari lidah itu begitu banyak. Ya. Dulu pernah dibahas sama Pak Nadar. Masih ingat ya materinya ya? Waktu Ramadan dulu sampai detail banget. Mungkin gak akan orang lain. Dari kalau kau benar kan? Detail, sama sih itu materinya. Waktu terawih, ya dibacakan masalah takfir nufus, dosa lidah, dosa ini luar biasa. Dosa lidah apa saja? Baik toh, dosanya lidah apa saja? Ngeloboni. Nah, dulu dibahas sama Pak Nadar tentang dosanya dusta, bohong. Ya? Lidah kita itu senang bohong. Bohong itu apa sih? Menutupi aib, dosa. Untuk menutupi aib itu kita senangnya bohong. Takut ketahuan dia bohong, akhirnya bohong lagi. Untuk menutupi bohongnya dengan bohong lagi, akhirnya lama-lama bohong keluarga. Itu bohong gampang, sekali daya gampang sekali dusta. Lama-lama bisa jadi nanti ya Al-Quran didustakan Allah tidak sekali. Maka apa? Jangan suka bohong. Hati-hati ya. Karena di dalam bohong itu nggak ada kebaikan sama sekali. Bohong ucapan, bohong perbuatan itu udah, makanya salah satunya sindir karena teman-teman ustaz, aktivis yang pada mau poligami, tak wanti-wanti jangan sekali-kali kalau mau poligami sir, nikah sir, bojo pertama orang ngerti. Ya, kita arah ngajari wong lanang gitu kemarin. Jadi kalau bapak-bapak sih pengen bayi bojo maning, ya kita arah ngajari wong lanang kan, ben ibu dan anak. Nanti arah pengen bojo maning, tolong aja menangan aja nanti bojo pertama orang
orang ngerti. Senajan sah, senajan boleh. Loh kenapa? Kembali kepada apa? Wanita ketika si istri suami menikah lagi tidak tahu kemudian kepergok, apa yang dirasakan? Bu, rasanya gimana bu? Ya bu, jadi kali kemarin mereka orang ngerti jujur ngerti kemuruan di mereka rasanya gimana? Wah, larangnya dikene, oh bisa larangan oke. Makanya kan, kalau menikah lagi udah singkat itu kan, ngerti makanya ketika pasangan menikah lagi dengan cara yang luar biasa baiknya, ya saya dukung. Bener saya dukung, makanya kan di pengajian saya beda-beda. Ibu-ibu lagi berdandak, yang pengajian saya tampar ibu-ibu deh. Alas berdandak beri pasangan, kan ini sekalian kan. Karena alhamdulillah sedih biasa lah, umis. Sing lakoni ngono sing tak dhewe kan. Ya. Bahasnya happy bae, Mbak Nisa ya happy bae. Sing ngono krika sing dilakoni. Ganu, saya kita bisa orang. Karena caranya baik, saya sepakat dan saya dukung sehingga Pak, saya coba untuk menetrasi ibu di pengajian dengan saya ingatkan, nggak boleh. Kenapa? Jangan-jangan nanti bencinya bukan poligaminya, bukan, tapi yang dibenci syariatnya. Kalau membenci syariat, membenci Al-Quran, membenci Allah. Kalau membenci Allah kafir. Maka jangan suka membenci syariat yang poligami. Kalaupun ibu-ibu dorong siap. Ibu pada saya kan? Pak Fir siap kayak kecuali Pak Fir. Tapi ada syarat kami. Jadi sifat syarat siji kudu luwih ayu. Loro kudu luwih salehah. Ketelu kudu luwih pintar. Kepapat kudu luwih sugih. Kelima lakai maya sayu. Langkah kedua ini sih bisa kelima sih repot teman. Tapi ada dosa tidak luar biasa banyaknya. Terus dosa tidak apa lagi? Dulu kan dijelaskan sama Pak Nada, dosa namimah. Apa namimah? Adu-adu. Adu-adu hati-hati, jangan suka adu-adu. Kenapa orang adu-adu? Untuk apa sih adu-adu? Hanya ingin merusak hubungan seseorang. Jadi kenapa? Hasad dalam hatinya. Hasad pada rumah tangga seseorang, hasad terhadap orang yang sedang dalam persahabatan dan sebagainya. Jadi hasad, akhirnya adu-adu, menceritakan kejelekan supaya tarung. Nah, dan Al-Quran berikutnya apa? Ghibah. Ini juga paling banyak. Ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan aib orang lain. Untuk apa sih? Untuk mengangkat dirinya. Ghibah itu akhirnya apa? Orang sering meraba-raba kesalahan orang lain. Akhirnya bahasanya apa? Kingkong di depan mata nggak kelihatan. Bukan gajah kurang gede. Kingkong kan lebih gede. Kingkong di depan mata orang keton. Tengok keleron. Tengok. Singgung nanti tidak tengok sekarang anak di sini kita tengok. Tengok keluaran maning, keluarnya lain mengatur di seberang lautan katon. Pada tengok ciri ekor. Gimana waktu Mas Rujana tengoknya kayak langsung gitu. Luar biasa. Kan boleh tidak dege abang-abang katon, dege anak ketemu. Kalau ciri maning katon, masya Allah. Ini kebiasaan kita. Aib orang lain yang sangat kecil bisa kelihatan. Aib kita yang begitu banyak tidak pernah kita melihat diri kita. Makanya orang pertama hasib anfusakum qabla tahasabu. Ghibah materi. Terus kabarnya juga gimana? Kalau kita sudah mencela orang lain, menceritakan keburukan orang lain, tobat, duduk ngomong karo sing dicelani, Kang, Pak, kurang ini aku cerita ala dari kemarin sebulan. Gua tak ribut. Bukan itu, tapi apa? Ceritakan kebaikan orang itu pada orang-orang yang sudah kita ceritakan keburukannya. Misalkan, aku nyerita ala Mas Rudi Maring Samir. Mas Samir, si orang itu pintar. Min, lu sekolah di belakang ya.
Ya kalau Mas Rudi ngerti pasti genialnya luar biasa. Maka untuk mentobati kalimat saya ini bukan aku nak kalimat Mas Rudi perempuan ini aku cerita mereka amin. Yang mereka punya lagi dia apa gitu. Cukup dengan apa? Saya datangin Pak Amin, perempuan Pak Amin, mengisi aku ngomong tentang Mas Rudi bersalah, juga Mas Rudi itu wongnya pintar, wongnya apik, sebutnya kebaikan yang banyak. Tentu akan menghapus semua ucapan buruk kemarin. Itu cara menghapus dosa riba. Dosa lisan hati. Makanya di bulan Ramadan ini kita betul-betul dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga lisan kita. Di antara apa? Jangan gampang marah. Ya, jangan gampang marah. Masih ingat ya, Bu, ini materi apa ya? Materi bulan Ramadan yang lalu. Marah itu tidak boleh dipendam. Masih ingat ya? Marah itu tidak boleh dipendam. Loh, kenapa nggak boleh dipendam? Karena kalau marah itu dipendam, akan muncul penyakit-penyakit berat dalam diri kita. Stroke, darah tinggi, kencing manis, apa ini? Apa ini Pak Wir? Pokoknya penyakit abot-abot lah. Jalanan apa? Ngendap, jengkel.